Ya. Jadi kalau kunci di breeding itu ya yang pertama itu adalah perkawinan. Ya. Setelah perkawinan adalah perawatan ketika hamil. Ya. Nah, setelah perawatan kita hamil berarti perawatan setelah beranak. Oh, seperti itu. Jadi itu Assalamualaikum kawan-kawan, sobat Pak Lapaka, bertemu lagi dengan saya Hafid Ayat, masih di Padepokan Temon Etawa. Di sini kita masih membutuhkan banyak info dari Padepokan Temon Etawa untuk perawatan-perawatannya mulai dari kecil sampai besar, terus perawatan pejantan dan juga perawatan indukan. Itu nanti kita kupas tuntas di sini ya. Langsung saja kita bertemu lagi dengan Mas Syifauddin. Siap Mas Hafid. Ya, sehat ya Mas Syifah ya? Alhamdulillah sehat. Ini langsung saja ya Mas dia. Kita mau tanya-tanya soal perawatannya itu bagaimana? Ini kan di sini breeding ya? Iya, di sini memang kita fokuskan di breeding Mas Hafid. Ya. Jadi kalau kunci di breeding itu ya yang pertama itu adalah perkawinan. Ya. Setelah perkawinan adalah perawatan ketika hamil. Ya. Nah, setelah perawatan kita hamil berarti perawatan setelah beranak. Oh, seperti itu. Jadi itu paling penting itu kalau kita sudah fokus di breeding kan harus tahu caranya. Kapan itu kambing birahi, kapan kambing itu minta kawin gitu. Jadi kan supaya karena di sini memang fokus di breeding supaya hasil dari tujuan kita breeding. Oh, seperti itu. Setelah itu kan di proses kehamilan pun kita harus jaga jangan sampai di tengah-tengah hamil nanti keguguran atau begitu. Akhirnya kan kita rugi di waktu dan tenaga. Oh, nah, setelah juga banyak juga ya yang keguguran. Banyak kalau perawatannya kurang bagus pun juga ada kendalanya seperti itu Mas Hafid. Oh iya, Terus yang selanjutnya ya perawatan setelah lahir. Jadi kalau setelah lahir kita harus juga rawat. Nanti kan juga ada banyak itu permasalahannya setelah lahir. Apa saja? Ya banyak seperti halnya tetanus, seperti halnya mencret nanti cempe gitu. Seperti itu Mas Hafid. Jadi ya, memang harus dirawat secara baik dan benar. Kalau enggak ya juga nanti akhirnya tidak hasil. Nanti kan kalau setelah bisa sehat, bisa tumbuh dengan baik, nanti bisa jadi ya semoga bisa jadi cuan gitu Mas Hafid. Iya. Itu tujuan akhirnya bisa laku dijual. Iya. Tapi kalau secara rincinya urusan perawatan dari kecil itu bagaimana Mas? Kalau secara rinci yang pertama kita memang harus jaga dalam kondisi kesehatannya Mas Hafid. Yang pertama seperti pakannya harus tercukupi, susunya pun tercukupi. Kalau masih cempe itu Mas Hafid harus tercukupi. Cempe nyusunya jarak berapa hari atau berapa bulan? Apanya? Oh, sampai disapih. Iya. Kalau di kandang kami itu umur 4 bulan baru kita sapih Mas Hafid. Sapih. Jadi kita lepas dari susu induknya. Iya. Oh. Kalau di sini kita memang metodenya kita kasih susu induk. Terus setelah itu nanti susu induknya kurang, kita kasih tambahan susu yang lain. Oh, seperti itu. Jadi kita beran nanti. Sini. Kita lihat cempenya nggak apa-apa Mas Hafid. Di sini cempenya. Lihat cempenya. Nih. Kalau ini masih umur 1 bulan, ada yang 2 bulan ini Mas Hafid. Yang ini. Kalau perawatannya ya kita kasih susu nanti 3 kali sehari kalau di sini. Oh ya. Pagi, siang, sore. Cuma kan nanti takerannya itu kalau per ekornya nanti dapatnya 1,5 liter sampai 2 liter Mas Hafid. Dalam satu hari. Tadi 3 kali ya. Sekali ngasih kan bisa 500 sampai 600. Oh seperti itu Mas Hafid. 500 sampai 600. Cuman nanti mainnya 3 kali jadi 1,5 liter kurang lebih ya. Iya. Nanti setelah ini nanti umur 1 bulan nanti kita ajari dikasih konsentrat tambahan dan hijauan Mas Hafid. Seperti halnya comboran itu loh Mas Hafid. Kalau sudah umur berapa bulan? 1 bulan. Karena kan nanti rumennya atau
lambungnya itu sudah bisa mencerna hijauan dan pakan tambahan, Mas Hafid. Oh, seperti itu. Nanti kalau sudah umur 4 bulan, mulai kita 3 bulan nanti kita mulai dikurangi susunya, diperbanyak di konsentrat dan pakan hijauannya. Itu Mas Hafid. Nanti setelah 4 bulan kita sapih total. Jadi kita kasih makan hijauan dan pakan tambahan. Itu Mas Hafid. Nanti kalau setelah ya, kalau betina nanti kita jaga kan, itu berarti kan sudah lepas sapi. Nah, kita lepas sapi nanti sampai umur 9 bulan sampai 10 bulan baru kita kawinkan, Mas Hafid. Oh, sudah masuk 9 bulan, 9 bulan sampai 10 bulan itu sudah, nanti kan itu kambing di usia segitu sudah siap, di badannya juga siap hamil, di alat kelaminnya pun sudah siap. Jadi sudah siap di badannya, juga sudah siap di alat reproduksinya. Caranya itu sudah sebenarnya nanti kalau mulai birahi itu umur 6 bulan sampai 7 bulan itu sudah birahi. Sudah bisa birahi. Cuma kan nanti kalau dikawinkan seumur segitu nanti terlalu dini. Oh, terlalu dini. Terlalu dini nanti resikonya nanti bisa bisa keguguran ataupun bisa nanti anaknya terlalu kecil, Mas Hafid. Jadi kurang bagus. Di pertumbuhan kambing pun nanti kurang bagus. Jadi kalau usia idealnya ya 9-10 bulanan. 9-10 bulanan itu kalau betina ya. Nanti kan kalau di usia segitu sudah matang badan dan matang juga alat kelaminnya. Tuh. Masuk. Nanti setelah itu masuk ke tahap hamil. Hamil itu kalau saya hitung itu rata-rata di usia 145 hari, Mas Hafid. Jadi 145 hari itu nanti dihitung dari tanggal kawinnya. Nanti setelah 145 hari insya Allah sudah hamil, sudah bisa beranak. Nah, hamil pun itu nanti juga ada perawatannya, Mas Hafid. Untuk perawatan yang hamil, kalau perawatan hamil itu nanti sering dikasih mineral, Mas Hafid. Mineral air putih? Bukan, mineral yang khusus buat kambing. Itu saya kira air mineral. Kalau saya sebut merek ya namanya Kustomik kalau saya pakainya. Mineral untuk hewan ruminansia. Itu nanti dikasih itu untuk menjaga supaya kandungannya kuat. Juga nanti untuk kan kalau pas posisi hamil nanti kambing itu membutuhkan mineral yang banyak, Mas Hafid. Kalau nggak sampai mineralnya nggak terpenuhi, nanti itu biasanya efeknya ke anaknya. Efeknya itu bisa jadi betinanya doprok, Mas Hafid. Doprok itu lumpuh, nggak bisa berdiri. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, nanti itu kita rugi di betinanya, kita juga biasanya nanti anaknya pun agak sulit untuk selamat. Jadi kita untuk mencegahnya kita kasih mineral itu. Jadi mineral yang paling penting itu di usia kehamilan. Mulai positif hamil nanti harus dikasih mineral yang cukup, harus kecukupan mineralnya harus terpenuhi, Mas Hafid. Nanti setelah itu selama 145 hari harus terus itu. Nanti juga jangan terlalu sering naik turun ke kandang. Makanya itu di kandang kami untuk yang khusus untuk kandang yang hamil kita kasih ini. Supaya tidak terlalu dikasih sering, ini tangga celundakan. Agar nggak terlalu mencolot gitu, Mas. Iya. Tidak terlalu naik turun tinggi. Nggak terlalu tinggi. Nanti kalau terlalu sering nanti juga khawatir di kandungannya bermasalah. Oh iya. Itu sebenarnya cuma untuk mengantisipasi. Daripada itu. Alhamdulillah. Ini juga sudah hamil, Mas Hafid. Ini? Ini besok Desember ini. Desember. HPL-nya? Desember insya Allah ada 5 ekor. Ya, semoga saja nanti selamat semua. Ya, alhamdulillah, amin. Ini juga matang-matang, Mas Hafid. Iya, ini banyak yang nanti kalau
perawatan di jempenya setelah lahir ya seperti tadi itu harus 2 hari pertama setelah kelahiran itu harus dikontrol benar-benar Mas Hafid. Kan Ya. kadang cempe itu ada yang aktif cari susu induknya, ada yang tidak. Nah, kalau yang sampai cempenya nggak kurang aktif untuk mencari susu induknya, kita harus kita bantu untuk menggapai di induknya, puting induknya Ya. itu Mas Hafid. Jadi harus kita bantu ya. 2 hari sampai 1 minggu lah. Pertama itu sampai nanti si cempe itu sudah bisa sendiri, sudah aktif, nanti sudah kita bisa lepas. Untuk ini kan tadi mulai dari perawatan kecil sampai menjadi indukan, ya, terus kemudian jadi indukan sampai hamil, ya. Dari hamil sampai lahiran lagi. Nah, untuk mengetahui ini statusnya kambing baik putra baik yang jantan ataupun betina itu sudah siap kawin, itu bagaimana untuk mengetahuinya? Kalau di betina itu nanti kan ya seperti tadi itu, karena betina itu sebenarnya birahi awal itu harus birahi awal itu biasanya mulai umur 6 bulan ya. Tapi nanti itu badannya yang belum siap, di kelaminnya pun belum begitu siap. Tapi nanti kalau di usia yang sudah siap itu di usia 9 sampai 10 bulan Mas Hafid. Untuk mengetahui ciri-cirinya. Oh, ciri-ciri birahi. Ya. Kalau ciri-ciri birahi itu ada banyak sebenarnya Mas Hafid. Kalau yang orang-orang biasa sebut itu 3A. Abang, abuh, anget gitu. Oh, 3A, abang, abuh, anget. Apa saja? Kelaminnya itu merah, abang itu merah. Terus abuh itu nanti bengkak. Di kelaminnya bengkak. Terus yang kedua anget itu hangat, di kemaluannya itu hangat. Terus nanti juga ada tanda-tanda yang lain seperti halnya kelaminnya mengeluarkan lendir. Itu untuk yang betina ya? Iya, betina. Terus nanti ekornya digibas-gibaskan seperti ini. Oh gitu. Ya. Nanti juga ada yang karakter kambingnya yang teriak-teriak. Kambingnya biasanya nggak teriak-teriak, kok ini kambingnya teriak-teriak. Bisa jadi itu kambingnya birahi. Oh iya. Terus kalau untuk yang jantan itu bisa dikawinkan sebenarnya ketika udah umur 1 tahun itu sudah bisa. Tapi kalau yang biar pertumbuhannya maksimal dulu, nanti kalau ketika 1 tahun kan pertumbuhannya masih bagus. Jadi kalau di kandang kami itu kita mulai ngawin ketika sudah poel Mas Hafid. Oh, sudah poel. Berarti umur kisaran 1,5 tahun. Jadi nanti itu sudah bisa digunakan untuk pemacek, bisa digunakan untuk pejantan. Untuk pejantan sendiri ada ciri-ciri birahinya juga? Kalau di pejantan itu setiap waktu sudah bisa digunakan Mas Hafid. Jadi kapanpun ada yang birahi, pejantan pasti siap. Kecuali nanti kalau sehari ada 3 ekor atau 4 ekor, nah itu jangan hanya pejantan 1, nanti kasihan pejantan 1. Walahan. Jadi harus beberapa pejantan. Nanti kalau cuma 1 kasihan, terlalu banyak digilir nanti. Iya, kasihan. Biasanya itu nanti makannya akan menurun. Nafsu makannya pejantannya akan menurun karena digunakan untuk ngawin. Jadinya kan birahi terus nanti. Pejantannya. Kasihan juga ya. Iya. Nah, ini juga pejantan kita Mas Hafid. Ya. Yo. Masih tidur ini. Waktunya tidur. Iya, waktunya istirahat. Ya, untuk sementara ini terima kasih sudah memberikan info yang sangat manfaat. Sama-sama Mas Hafid, semoga juga bisa bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Ya, terima kasih. Ini nggak bosen-bosennya saya main di sini. Selalu saja ada yang manfaat di sini. Amin. Ya. Oke kawan-kawan, sementara kita cukup sampai di sini dulu jumpanya. Kita nanti jumpa lain waktu juga di tempat lain juga. Semoga mendapatkan info-info yang bermanfaat dan juga menyenangkan tentang seputar hobi dan peternakan. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe Pak Lapaka.